Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 31 Agustus 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudaraku terkasih, perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini tentang seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang mendapat 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang mendapat 1 talenta. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta menjalankan tugas uang itu dan memperoleh laba. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menyembunyikan uang tuannya. Ketika tuannya datang dan meminta pertanggungjawaban mereka, hamba yang memilih 5 dan 2 talenta menyerahkan uangnya sekaligus keuntungan yang mereka peroleh ketika mereka menggunakan uang tuannya dengan baik. Dan tuannya memuji mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Ia berjanji akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada mereka. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta memiliki sikap yang berbeda. Sang tuan menyebut hamba yang mendapat 1 talenta sebagai orang yang jahat, karena ia tidak mengembangkan talenta yang ia diberikan tuannya. Saudaraku terkasih,
Tuhan memberikan talenta untuk kita dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan bakat dan kemampuan kepada kita dengan cuma-cuma. Tujuannya agar kita mampu mengembangkan talenta, mampu mengembangkan bakat, kemampuan kita untuk menghasilkan buah yang berlimpah untuk diri kita. Namun sayang, banyak talenta yang Tuhan berikan, kita sia-siakan. Banyak bakat yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kita sia-siakan. Kita sering seperti hamba yang mendapat satu talenta, yang tidak mau mengembangkan talenta untuk kehidupan, kebaikan hidupnya. Tuhan telah memberikan talenta untuk kita masing-masing. Semuanya tergantung pada kita. Apa kita mampu mengembangkan talenta, kemampuan, bakat itu dengan baik atau tidak? Atau kita kuburkan? Semua tergantung pada kita. Tuhan berikan talenta supaya kita kembangkan dengan baik untuk kebahagiaan diri kita dan sesama kita. Jadi talenta atau bakat, kemampuan Tuhan berikan sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Maka gunakanlah itu dengan baik. Kembangkanlah seperti 2 orang tadi yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta. Mereka mengembangkan dengan segala cara supaya memperoleh laba. Maka bakat yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kepandaian yang Tuhan berikan, gunakanlah itu semua sebagai sarana bagi kita untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan semakin berbuah dalam sikap hidup dan bisa memberikan berkat untuk banyak orang. Saudaraku terkasih, Tuhan telah memberi dengan cuma-cuma, maka kembangkanlah itu. Jangan kuburkan talenta kita, jangan kuburkan kemampuan kita, jangan kuburkan kepandaian kita hanya karena kita malas atau hanya karena kita tidak ingin berkembang. Ingat, suatu saat nanti kita semua bertanggungjawabkan semuanya itu. Maka gunakanlah semua yang Tuhan berikan untuk sesuatu yang berguna untuk diri kita dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.